Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, Aulia menjalani hidup yang sederhana namun penuh makna. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia membantu ibunya menyiapkan kue untuk dijual. Setelah itu, ia berangkat bekerja dengan senyum yang tak pernah absen dari wajahnya. Bagi tetangga, Aulia adalah sosok perempuan tangguh dan rendah hati. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Ia pulang lebih larut karena harus menyelesaikan Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Ia pulang lebih larut karena harus menyelesaikan laporan di kantor. Jalanan mulai lengang, angin berhembus pelan, membawa suasana yang entah mengapa terasa berbeda. Langkah Aulia perlahan berubah menjadi lebih cepat ketika ia merasa ada seseorang di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya perasaan. Namun firasat itu benar. Seseorang yang dikenal warga sering berkeliaran sendirian tiba-tiba mendekat. Ketakutan menyergap. Dunia terasa menyempit. Ia berusaha melawan rasa panik yang menghantam dadanya. Malam itu menjadi titik balik yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, warga menemukan Aulia dalam kondisi shock. Tubuhnya lemas, tatapannya kosong, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di malam itu. Rumah yang dulu terasa hangat, kini dipenuhi keheningan. Sejak saat itu hidup berubah, bukan karena peristiwa yang terjadi, tetapi karena rasa aman yang hilang dalam sekejap. Dunia yang dulu ia kenal, kini terasa asing dan menakutkan. Dan di sanalah perjalanan panjang dimulai. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti kabut panjang yang tak pernah berujung. Aulia lebih banyak diam. Ia menutup pintu kamar dan membiarkan cahaya matahari hanya masuk sedikit melalui celah tirai. Dunia luar terasa terlalu keras untuk ia hadapi. Yang paling menyakitkan bukan hanya kenangan malam itu, tetapi suara-suara dalam kepalanya sendiri. Kenapa aku pulang malam? Kenapa aku tidak minta dijemput? Kenapa itu harus aku? Rasa bersalah tumbuh perlahan. Meski ia tahu jauh di dalam hatinya bahwa ia bukan pelaku kejahatan itu. Bisikan dari luar rumah pun tak kalah melukai. Ada yang menyayangkan, ada yang mengomentari, bahkan ada yang tanpa sadar menyudutkannya. Kata-kata yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain terasa seperti pisau yang menggores luka yang belum sembuh. Aulia mulai kehilangan rasa percaya diri. Ia takut bertemu orang. Ia takut berjalan sendirian. Bahkan suara langkah kaki di luar rumah bisa membuat nafasnya tersengal. Ia merasa hidupnya telah hancur. Impian-impian yang dulu ia bangun perlahan terasa menjauh. Ia bukan hanya kehilangan rasa aman, tetapi hampir kehilangan harapan. Namun di tengah kegelapan itu, secercah cahaya mulai muncul, bukan dari luar, tetapi dari orang-orang yang memilih untuk hidup berada di sisinya. Dan tetap ia sadari, luka yang tak terlihat itu justru menjadi awal dari kekuatan baru yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Di saat Aulia merasa dunia menutup semua pintu untuknya, satu pintu tetap terbuka, pintu kasih seorang ibu. Suatu malam, ketika Aulia kembali menangis dalam diam, ibunya masuk tanpa banyak kata. Ia duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangan putrinya yang dingin dan gemetar. Tidak ada nasihat panjang, tidak ada ceramah, hanya pelukan hangat yang seolah berkata, "Kamu tidak sendiri." Dengan suara lembut namun tegas, ibunya berkata, "Nak, yang salah bukan kamu. Jangan pernah memikul dosa yang bukan milikmu." Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam dinding rasa bersalah yang selama ini mengurung hati Aulia. Ayahnya pun, meski tak banyak bicara, mulai menunjukkan dukungan dengan caranya sendiri. Mengantar Aulia ke sesi konseling, menunggu di luar ruangan tanpa pernah mengeluh. Keluarganya tidak menuntutnya untuk cepat sembuh. Mereka hanya ingin ia tetap bertahan. Di ruang konseling itulah, untuk pertama kalinya Aulia berani mengucapkan, "Saya takut, tapi saya ingin sembuh." Proses tidak instan. Ada sesi di mana ia hanya menangis. Ada hari di mana ia ingin berhenti.
Tapi perlahan ia mulai memahami bahwa trauma bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa ia sedang berjuang. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Aulia mulai melihat secercah harapan. Hari demi hari berlalu, Aulia mulai mencoba hal kecil, duduk di teras rumah, berjalan sebentar di pagi hari, menyapa tetangga yang ia percaya. Setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan besar. Ia menemukan cara baru untuk mengeluarkan perasaannya, menulis. Setiap malam ia menuliskan ketakutan, kemarahan, dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berputar di kepalanya. Dari tulisan itu, ia menyadari satu hal penting, ia masih memiliki suara. Suatu hari, dengan jantung berdebar, ia membagikan kisahnya secara anonim di sebuah komunitas perempuan. Ia tidak menceritakan detail menyakitkan, tetapi ia berbagi tentang rasa takut, rasa bersalah, dan proses penyembuhan. Tak disangka puluhan pesan masuk. Ada yang berkata, "Saya juga pernah mengalaminya." Ada yang menulis, "Terima kasih sudah berani bersuara." Aulia membaca setiap pesan dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Dari situlah muncul tekad baru. Jika ia bisa bertahan, mungkin ia juga bisa membantu orang lain bertahan. Luka yang dulu membuatnya ingin menghilang, kini perlahan berubah menjadi sumber empati. Ia mulai belajar tentang kesehatan mental, tentang hukum perlindungan korban, tentang pentingnya dukungan sosial. Aulia sadar ia mungkin tidak bisa menghapus masa lalunya, tapi ia bisa memilih bagaimana masa depan ditulis. Dan kali ini ia memilih untuk menulisnya dengan keberanian. 2 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah hidup Aulia. Luka itu mungkin tidak pernah benar-benar hilang, tetapi kini ia tidak lagi berdiri sebagai korban yang terdiam. Di sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi puluhan perempuan, Aulia berdiri di depan panggung kecil. Tangannya sempat dingin, nafasnya berat. Ingatan masa lalu masih ada, tetapi kali ini ia tidak lari. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya, wajah-wajah yang menyimpan cerita, luka, dan ketakutan yang mungkin tak jauh berbeda dari yang pernah ia rasakan. Dengan suara yang awalnya pelan namun semakin tegas, ia berkata, "Saya pernah merasa hidup saya selesai. Saya pernah merasa diri saya hancur. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai aib, melainkan sebagai penyintas." Ruangan itu hening. Beberapa orang mulai menitikkan air mata. Aulia melanjutkan, "Kejadian itu memang bagian dari hidup saya, tapi itu bukan identitas saya. Saya tidak membiarkan satu malam menentukan seluruh masa depan saya." Tepuk tangan perlahan terdengar, bukan hanya sebagai penghargaan, tetapi sebagai bentuk pengakuan bahwa keberanian itu nyata. Kini Aulia aktif dalam komunitas pendampingan korban kekerasan. Ia menemani perempuan-perempuan yang masih gemetar saat bercerita. Ia menggenggam tangan mereka dan berkata kalimat yang dulu menyelamatkannya, "Yang salah bukan kamu." Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan keberanian untuk bangkit setiap kali dihantam. Aulia tidak memilih jalan balas dendam. Ia memilih jalan pemulihan. Ia memilih menjadi cahaya bagi orang lain yang masih berjalan dalam kegelapan. Dan dari sanalah ia memahami satu hal besar. Masa lalu mungkin menyakitkan, tetapi masa depan tetap bisa diperjuangkan. Karena selama seseorang masih mau bertahan, harapan tidak pernah benar-benar padam. Kisah Aulia bukan tentang tragedi, ini tentang keberanian. Keberanian untuk bertahan, keberanian untuk mencari bantuan, keberanian untuk berbicara. Jika kamu atau orang terdekatmu pernah mengalami kekerasan, ingatlah, kamu tidak sendiri. Mencari bantuan bukanlah kelemahan, diam bukanlah solusi. Dari malam tergelap sekalipun, fajar tetap akan datang. Dan seperti Aulia, kamu pun bisa bangkit, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.